Bapak untuk Desa Kerandang sendiri dengan adanya program Talungangan ini seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambyar, kembali lagi dengan Teh Hisna, yaitu di program 1 Jam Lebih Dekat. Pada kesempatan kali ini sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu dari salah satu kubu di Kecamatan Talun. Kemarin-kemarin kita sempat berbincang juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari kubu Desa Kerandang, yaitu Pak Warnawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, aktivitas lancar. Lancar. Abis ini ada aktivitas lain lagi? Udah selesai. Sehat. Oke, berarti Pak Warnawan ini menjabat periode tahun berapa di Lama menjabat dari tahun 2015 tentang pemilihan, alhamdulillah terpilih habis pada tahun 2021 kemarin, dan alhamdulillah kemarin pemilihan lagi. terpilih lagi, luar biasa. 2 periode gitu ya jadi Pak Warnawan. Berarti nanti selesai lagi tahun 2027. Wah. Terpilih 2 periode gimana Pak rasanya, Pak? Ya alhamdulillah sponsor aku anugerah juga kebanggaan bagi diri sendiri dan juga khususnya masyarakat Kerandang bahwa saya masih diberi amanah untuk melanjutkan program-program saya untuk memajukan kembali Desa Kerandang. Oke, luar biasa 2 periodenya. Nah, di Kecamatan Talun kan memang ada program Talun Mengenai gitu ya. Kemudian juga kita sempat podcast sama Pak Abadi selaku camat. Dari Bapak sendiri sebagai kubu Desa Kerandang, Pak, gimana sih pandangan atau pendapat Bapak terkait program Talungangan ini? Saya sangat mendukung sekali adanya program itu karena kami di sini di Talun itu memang banyak sekali wisata-wisata. Contohnya yang ada di Desa Kerandang, wisata ziarah religi, yaitu ada Cimandung, Balong Biru, Ramat Gelis, dan ada salah satu pohon nangka tertua di situ. Wah. Namanya nangka gede. Dari umur berapa tuh, Pak? Dari tahun berapa tuh? Gak ada yang tahu, nenek saya aja nggak tahu. Oh, udah ada? Udah ada. Jadi sampai sekarang masih dilestarikan. Jadi emang dari sisi historis wisatanya juga ada. Emang dari Kerandang gitu ya. Nah, di program Talungangan ini juga kan memang salah satu program yang emang mengeksplor atau mengembangkan potensi yang ada di masing-masing desa. Selain wisata nih Pak, berarti ikonik dari Desa Kerandang ya itu ada Balong Biru, terus Cimandung, ada Cimandung, Ramat Gelis, sama nangka gede. Kalau misalkan selain di wisatanya Pak, barangkali ada juga ini produk UMKM. UMKM. Jadi UMKM usaha rumahan di Desa Kerandang itu yaitu bikin supia dan pastel. Dan alhamdulillah udah ngirim ke luar kota, ke Jakarta dan Tangerang. Jadi memang di samping ada wisatanya juga yang memang ikut menopang dari program Talungangan ini, ada juga produk makanan yang UMKM yang di Desa Kerandang itu sendiri gitu ya Pak. Oke, kalau semisalkan terkait atmosfer masyarakat Pak, bagaimanakah atmosfer masyarakat turut mendukung apa bagaimana? Ya alhamdulillah sangat mendukung semuanya juga. Setiap kita ada pertemuan dengan masyarakat juga saya selalu promosikan ataupun saya sosialisasikan ke masyarakat, dan masyarakat juga dari DPD dan lembaga alhamdulillah pada mendukung. Berarti sudah lumayan ya Pak ya program Talungangan ini ya Pak? Sudah mulai digunakan. Adakah udah mulai ada impact ataupun dampak Pak di Desa Kerandang sendiri? Kalau di desa kami sih udah dari dulu yang namanya itu wisata ziarah itu udah dari dulu juga alhamdulillah udah ramai, apalagi menjelang Jumat Kliwon itu. Jadi apalagi sekarang udah diangkat lagi, jadi alhamdulillah ada perkembangan lagi yang lebih baik.
Jadi emang dulunya udah ada, dengan program ini jadi lebih istilahnya terangkat gitu ya, terpublish juga gitu ya Pak ya. Kalau, nah Bapak 2 periode nih luar biasa. Dari program-program Bapak nih sampai berarti sekarang ke pengurusan atau periode yang kedua, berarti ini awalan nih Pak ya? Iya. Di tahun-tahun awal Bapak menjabat lagi untuk yang kedua kalinya di Desa Kerandon. Kalau boleh tahu program yang sedang dijalankan kira-kira apa? Kalau untuk saat ini sih masih Bu, istilahnya masih mentok karena COVID itu ya, anggaran-anggaran yang cuma ya ke depan sih harapan kita kalau COVID tidak ada sih tetap menggalakkan pembangunan dan tetap diprioritaskan, terus pelayanan keluarga karena kita sebagai guru tidak ada istilah yang namanya pelayanan keluarga, kadang-kadang 24 jam lagi enak-enak istirahat, ada yang ngebel, kita dibantu ya alhamdulillah kami beserta perangkat siap sedia jam berapa. Berarti lebih kepada pembangunan gitu ya Pak terkait program itu sendiri. Nah, ketika misalkan program sudah dijalankan, sekarang udah mau kedua periode ini Pak ya, program terbesar di pengurusan sekarang nih Pak yang periode yang kedua berarti Pak, program besar ke depan apa Pak kira-kira? Kita mau pengennya meningkatkan PAD, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Jadi bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada di Desa Kerandon untuk digali supaya ke depan Desa Kerandon mendapatkan PAD yang lebih besar lagi. Betul, karena memang sudah memiliki potensi wisata itu sendiri gitu ya Pak ya. Oke, kalau semisalkan kita berbicara tentang harapan Pak, harapan Bapak terkait program Talunangan ini gitu ya, harapan Bapak untuk Desa Kerandon sendiri dengan adanya program Talunangan ini seperti apa Pak? Harapan kami sih dari dinas-dinas terkait itu ikut mendukung, ya contohnya untuk infrastruktur jalan dan lain-lain kayak penerangan dan ataupun yang lainnya model kayak sampah, tempat sampah dan itu harus didukung oleh semua elemen. Ya semua elemen sehingga itu bisa sukses gitu ya Pak. Karena alhamdulillah kami juga tidak tamu tuh bukan dari wilayah Cirebon aja, dari luar dari apa namanya? Wilayah 3 Cirebon juga ada. Datang dari Bandung, dari Kota. Jadi emang harapannya dari masing-masing dinas juga ikut mensupport gitu ya Pak ya, dengan adanya program Talunangan ini. Oke Sobat Ambiar, itu sedikit perbincangan terkait program Talunangan ini. Kita akan berbincang lebih dekat dengan Pak Warnawan. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat. Sobat Ambiar, tadi kita udah sempat ngobrol terkait program Talunangan ini. Kita juga udah ngobrol terkait potensi Desa Kerandon gitu ya. Pengen lebih dekat nih sama Pak Warnawan gitu ya, selaku guru dari di Desa Kerandon itu sendiri. Sebenarnya berarti ini jabatan yang kedua ya Pak ya? Kedua pemilihan pas 2021 kemarin. Pas 2021 dan terpilih lagi gitu ya Pak ya. Apa sih Pak yang membuat istilahnya Bapak terpilih lagi itu karena Bapak seperti apa Pak? Ya kurang tahu sih, cuman saya sih pribadi saya sering pendekatan ke masyarakat. Adapun ada masyarakat yang perlu bantuan, kadang-kadang saya turun langsung ke masyarakat. Jadi mungkin masyarakat itu menilai sendiri bahwa saya sebagai guru bukan hanya tinggal nunjuk, langsung terjun lapangan gitu ya Pak. Ya, contohnya ngantor ke rumah sakit atau ya, sama saya langsung gitu. Luar biasa. Jadi tidak perintah lagi, langsung terjun ke lapangan, luar biasa. Dan sampai di titik ini nih Pak ya, udah 2 periode jadi guru. Tentu ada sosok ataupun orang yang emang mensupport Bapak dari awal pemilihan periode pertama gitu atau dari sebelum. Siapa sih Pak sosok yang paling support dan pengaruh banget di hidup Bapak gitu? Ya yang paling utama sih istri saya sendiri. Istri. Karena dia selalu ngasih semangat waktu saya drop pun kan ada rasa capek. Ada turunnya, ada enggaknya gitu ya. Nah, tetap semangat karena masih warga aku masih membutuhkan saya. Jadi itu waktu kemarin tuh sempat tidak mau maju lagi, cuma ada dorongan yang pertama utama dari istri, terus yang kedua dari masyarakat juga untuk maju lagi. Jadi ibu kukunya support banget gitu ya buat Bapak. Jadi rasa lelah capek kalau sekarang support dari istri ya Pak ya. Jadi bisa aja. Kalau putra Pak? Kalau putra masih kecil-kecil. Punya 3. Oh 3. Yang perempuan 2, yang laki-laki 1. Laki-laki 1.
ayah yang hebat juga gitu, dan keluarga gitu ya Pak. Kalau misalkan berbicara pekerjaan gitu ya Pak ya, sekarang udah 2 periode, udah pasti satu periodenya itu udah menjadi evaluasi untuk kedepannya. Apa sih Pak yang emang menjadi bahan evaluasi Bapak khususnya di periode yang selanjutnya? Mungkin pertama tentang pembangunan ditingkatkan lagi dan juga kedekatan dengan masyarakat dan apa namanya sosialisasi ke masyarakat juga harus ditingkatkan karena itu juga sebagai kinerja kita. Terus pelayanan juga harus ditingkatkan karena kadang-kadang yang namanya pelayanan itu paling utama. Misalnya contoh bikin kakak atau bikin apa kan tetap sih kita hanya dari desanya pengantar, cuma yang di kecamatan yang itu terus ke kabupaten, terus kita cuma ikut mendorong supaya cepat. Misalnya ada yang perlu cepat jadi kan gitu. Pengennya sih kalau kita sebagai rakyat sih pengennya cepat selesai Pak. Soalnya jadi 2 hari jadi. Iya 2 hari jadi gitu ya Pak. Ini yang paling utama itu tentang orang sakit itu. Kadang-kadang yang nggak punya BPJS, yang ternyata lagi kena ujian di kena sakit, dan kita bingungnya dari situ. Alhamdulillah sekarang sih ada lagi program apa namanya SKPM itu. Ada salah satu rumah sakit di wilayah Cirebon itu di Sidawang nih yang masih bisa pakai SKPM. Oke, jadi sedikit banyak bisa terbantu gitu ya Pak ya. Oke. Terakhir bincangnya dengan Bapak nih, harapan Bapak untuk Desa Krandow khususnya, luasnya untuk kita masyarakat gitu ya, dengan adanya program Talun Ngangenen ini Pak, harapan Bapak seperti apa ya? Ya harapan sih nambah maju karena alhamdulillah sekarang Pak Camat Pak Abadi ini sangat antusias untuk memajukan wisata yang ada di Talun ini, yang contohnya kayak wisata religi dan juga wisata kuliner yang ada di Talun ini, terus wisata alam juga banyak karena Talun ini sebenarnya komplit benar kata Pak Abadi, lengkap semua, dari golok ada, bandara ada, terus pintu keluar tol juga ada. Jadi sebenarnya sih harapan untuk maju itu bisa sangat potensial sekali. Bagaimana kita sebagai pemimpin di desa masing-masing ataupun di wilayah kecamatan untuk benar-benar tidak ada capeknya untuk memajukan wilayah Talun Indonesia, khususnya di desa kami, Desa Krandow. Jadi gimana semua masing-masing pokoknya bisa bersinergi gitu ya, bisa kuat, bisa nyatu, sehingga program Talun Ngangenen ini bisa istilahnya 1 terlaksana, 2 sukses secara maksimal gitu ya Pak. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, udah ngobrol di Ambiar. Pokoknya jangan kapok, harus selesai diundang lagi. Yang penting ada waktu. Semoga Bapak sehat selalu dan dilancarkan dalam kegiatan. Amin. Oke Sobat Ambiar, mungkin itu bincang hangat dan bincang sama kita dengan Pak Warnawan gitu ya, selaku dari Desa Krandow. Tunggu bincang-bincang selanjutnya, jadi tetap di 1 jam lebih dekat bersama Telisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.